Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya selaku pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Muhajirin akan menyampaikan sedikit sejarah singkat Pondok Pesantren Hidayatul Muhajirin. Alhamdulillah, Yayasan Pondok Pesantren Al-Muhajirin adalah organisasi yang bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, ekonomi, dan keagamaan yang untuk memberikan nilai dan manfaat kepada masyarakat. Dari dasar itu, Yayasan berkomitmen dalam program-programnya, diantaranya yaitu pembentukan lembaga pendidikan, yaitu salah satunya Pondok Pesantren Hidayatul Muhajirin yang nantinya bisa melahirkan generasi muda Islam yang cerah dan mencerahkan. Selain pendidikan pondok pesantren, perlu kami sampaikan di sini juga ada pendidikan anak usia dini PKRA Al-Muhajirin 1 sampai 6 bawah yang berada di 6 desa, yaitu Al-Muhajirin 1 di Desa Mambulu Baru, Al-Muhajirin 2 di Desa Bandasari, Al-Muhajirin 3 di Desa Air Durian Jaya, Al-Muhajirin 4 di Desa Gahan, Al-Muhajirin 5 di Desa Sari Budayas, Al-Muhajirin 6 di Dusun Batu Tanda, Desa Air Upas. Dan alhamdulillah, Yayasan Pondok Pesantren ini dirintis sekitar tahun 1993, yang Masya Allah kondisinya waktu itu sangat memprihatinkan. Masih banyak hutan belantara, sedangkan kami waktu itu hanya punya semangat dan ketekatan untuk mendirikan Pondok Pesantren Hidayatul Muhajirin. Modal utama kami waktu itu adalah baju bekas atau baju yang sudah tidak terpakai. Bapak Nur Khalid beserta Bapak Supakan pergi ke wilayah pondok pesantren atau daerah pondok-pondok pesantren yang ada di Jawa. Di antaranya yaitu waktu itu yang didatangi Pondok Pesantren Asidiyah Jakarta dan Pondok Pesantren Modern Gontor Ponorogo. Yang di situ tujuannya adalah untuk mencari dan meminta baju-baju bekas atau baju yang tidak dipakai oleh para santri. Setelah baju bekas itu terkumpul,
Kami dan kawan-kawan tugasnya yaitu mencuci, mensetrika baju bekas tersebut sehingga menjadi bersih dan rapi. Dan alhamdulillah setelah bersih dan rapi, baju-baju bekas tersebut dibawalah jalan ke kampung-kampung untuk ditukarkan dengan kayu, tokak ulin, balok, papan, dan siram atap waktu itu. Dan alhamdulillah dengan kegigihan kami bersama rombongan kawan-kawan bisa membangun asrama putri yang berukuran sekitar 6x10. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih ada dan kami juga masih bisa menjalankan perjuangan untuk beliau untuk meneruskan pondok pesantren ini. Dan alhamdulillah sekitar tahun 1995 kami mendapatkan kunjungan pertama, yaitu dalam rangka acara safari Ramadan oleh beliau almarhum Bapak Sunardi Basnu, almarhum Bapak Ustaz Nawawi, dan almarhum Bapak Royani. Dari beliaulah kami dapat motivasi dan disemangati untuk tetap melanjutkan apa yang sudah menjadi keinginan kami bersama rombongan seperjuangan di Desa Mahulu Baru ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hingga saat sekarang kendati pun kita tahu masih dalam suasana pandemi COVID-19, COVID-19, Corona, kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan, umur yang berkah, umur yang panjang, jika kita dapat bersyukur di prinsip yang kita cintai. Ibu bapak hadirin sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah juga pada hari ini kita dapat memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya yang terkait di masalah pandemi COVID-19. Apakah kita mulai dengan pandemi COVID-19? Apakah kita mulai dengan verifikasi faktual? Apakah kita bisa memulai dengan informasi-informasi yang lain? Tapi kami akan mengambil terkait dengan verifikasi faktual Pondok Pesantren Al-Muhajirin. Ketika saya menjadi asisten 2, jadi saya ini pernah juga menjadi asisten 2 yang dijabat hari ini oleh Pak Marwan, dan saya di asisten 2 pada saat itu terus melakukan pemetaan persoalan hibah kepada lembaga-lembaga, seakan-akan merepotkan masyarakat karena harus mendaftarnya dengan online. Tapi saya berpikir juga masyarakat itu, terutama di Aeropas ini, di SP6 ini, saya pikir semuanya punya handphone Android ya. Ini kalau ibu-ibu saya lihat itu punya handphone Android yang bisa online, buka YouTube, buka apapun. Nah, ketika saya menciptakan e-hibah itulah maksudnya supaya ketika ingin melakukan pendaftaran untuk mendapatkan hibah, itu cukup kita sebenarnya ada di SP6 ini saja. SP1 ya. Saya masih terngiang-ngiang ketika saya main di SP6 gitu kan. Dan tadi malam saya berlama-lama di SP6. Nah, jadi kita cukup dengan online tadi itu. Nah, nanti
pengajuan proposal fisiknya itu baru diserahkan kepada Pak Haji Satuki. Kenapa itu kita lakukan? Karena saya juga melakukan evaluasi tempo-tempo yang lalu itu ada pemberian hibah, baik itu dalam konteks negara, baik itu dalam konteks provinsi maupun dalam konteks kabupaten kota. Selalu ada temuan-temuan pemberian hibah itu secara fiktif. Nah, ini yang saya tidak mau. Dan muncul persoalan-persoalan hukum di dalam pemberian hibah dan bansos. Nah, situasi-situasi itulah yang membuat saya berpikir, ya bisa ini kalau kita tidak membangun sistem. Saya tidak mau juga bekerja dalam suatu pekerjaan yang tidak mengalami sebuah perubahan-perubahan. Nah, yang berikut juga, tempo-tempo dulu itu kita tidak melakukan verifikasi faktual. Akhirnya main tak ige-ige, kata orang Ketapang itu. Ada pengusulan proposal, bahas, ini kasih 10 juta saja, yang ini kasih 5 juta saja. Yang penting ada alokasi anggaran yang dimasukkan di dalam APBD. Yang penting nanti dijawab ke hadapan masyarakat itu, anggaran kita terbatas. Nah, padahal ketika kita kasih 10 juta, kalau mau bangun asrama putri, asrama putra, itu hanya bisa membeli pasir dengan katakanlah 2-3 truk. Sudah. Nah, untuk itu hari ini, kenapa kami hadir di sini untuk melakukan verifikasi faktual? Kami ingin melihat secara langsung, secara nyata sebenarnya kebutuhan anggaran untuk melakukan pembangunan ini berapa. Nah, itu. Kalau soal data, Ibu Nyai pasti menyampaikan yang mondok di sini, nginepnya itu di sini, misalnya ada 600 santri. Itu data. Kalau dibantu 20 juta, dihitung dibagi 600 santri, berarti per kepala itu cuma berapa? Gitu kan? Nah, makanya kami hadir.